Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5611 Orang yang Akrab. Tidak perlu pergi. Tuoba Yijian dan Tuoba Tiansue memandang Chu Feng. Dua jalan. Yang pertama, pergi ke gunung itu. Tapi menurutku, cara itu keuntungannya terbatas. Yang kedua adalah token ini. Sebenarnya, token itu juga merupakan pintu masuk, tapi kamu harus membukanya sendiri, dan kesulitannya akan lebih tinggi. Tapi manfaatnya secara alami lebih besar, kata Chu Feng. Tuoba Yijian memutar pergelangan tangannya, dan sebuah kompas muncul. Kompas itu sangat halus, tetapi memancarkan suasana kuno, bukan kuno, tetapi harta karun dari zaman kuno. Ini kompas ini, biarkan dia menemukan batu itu selangkah di depanku. Sekilas Chu Feng tahu bahwa benda ini tak ternilai harganya dan mengandung kekuatan yang sangat kuat, dan itu mungkin bahkan lebih tinggi dari kocokan master surgawinya. Dan penunjuk kompas saat ini sedang bergoyang, dan arah yang bergoyang adalah 3 titik, yaitu Chu Feng, Tuoba Yijian, dan Tuoba Tiansue. Token ini benar-benar sebuah pintu masuk. Tuoba Yijian menunjukkan kegembiraan dan segera menatap Chu Feng. Apakah kamu tahu cara memecahkan token ini? Cukup memproyeksikan kesadaran ke dalamnya, tetapi setelah proyeksi, itu adalah masalah nyata yang harus dihadapi. Jadi aku khawatir akan sulit untuk membantumu, dan kamu harus berjuang sendiri, kata Chu Feng. Cobalah, jika kamu bisa memahami metode memecahkannya, jangan masuk dulu, ceritakan pengalamanmu kepada kami, kata Tuoba Yijian. Aku akan mencoba yang terbaik, tapi menurut pengamatanku, jika aku benar-benar memahaminya, aku harus langsung masuk. Saya akan mencoba yang terbaik. Jika saya tidak bisa masuk, saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak masuk. Sementara Chu Feng berbicara, dia mulai mengamati token itu dengan hati-hati. Segera, Chu Feng memasuki ruang khusus yang merupakan labirin, dan kesadaran Chu Feng terperangkap di dalamnya. Dan di atas labirin, ada hantu besar yang merupakan sebatang dupa. Dupa itu terbakar, dan menilai dari kecepatan pembakarannya, 1 jam seharusnya sudah berlalu saat dupa itu habis terbakar. Entah itu sukses atau gagal. Dan kesulitan labirin ini tidak sederhana, bahkan Chu Feng, ketika dupa dibakar, dia masih tidak bisa keluar dari labirin. Namun, kesadarannya kembali ke tubuhnya. Chu Feng memperhatikan bahwa Tuoba Yijian dan Tuoba Tiansue sama-sama menatap token di tangan masing-masing, tetapi mereka mempertahankan gerakan ini seolah membatu. Rupanya, keduanya juga memproyeksikan kesadaran ke dalam token. Segera, mereka berdua bergerak pada waktu yang sama. Tuoba Yijian bertanya langsung kepada Chu Feng. Kamu juga memasuki labirin? Apakah ada batas waktu di labirin? Kata-katanya sudah menunjukkan bahwa dia dan Tuoba Tiansue juga memasuki labirin. Yah, tapi aku gagal, kata Chu Feng. Tidak masalah jika kamu gagal, aku juga gagal, tapi aku masih bisa masuk. Pertama bagikan pengalamanmu, kata Tuoba Yijian. Ya. Chu Feng tidak menyembunyikannya, dan langsung mengatur formasi pesona, langsung menguraikan apa yang dia temukan di labirin tadi. Apalagi dia langsung membagikan rute yang menurutnya benar. Tidak, mengapa labirin kita berbeda? Tapi melihat labirin yang digariskan oleh Chu Feng, Tuoba Yijian sedikit mengernyit. Bersenandung. Pada saat ini, Tuoba Tiansue melepaskan kekuatan dan mengatur formasi labirin dengan kekuatan. Formasi labirin tidak lengkap, tetapi yang paling penting, itu benar-benar berbeda dari Chu Feng. Aku baru saja menonton ini, kata Tuoba Tiansue. Sudah berakhir,
Sudah berakhir, labirin kita bertiga berbeda, jadi kita benar-benar tidak bisa berbagi pengalaman. Tuo Bai Jian mengerutkan kening lebih dalam. Aku akan mencoba lagi. Sambil berbicara, Chu Feng mengaktifkan kesadarannya lagi dan memasuki token. Dan labirin kali ini sebenarnya berbeda dari yang baru saja dimasuki Chu Feng, dan juga berbeda dari yang digariskan oleh Tuo Ba Tiansui. Tampaknya bukan hanya perbedaan token, tetapi akan berbeda setiap kali Anda memasuki labirin. Dengan cara ini, pengalaman yang dikumpulkan Chu Feng dalam 1 jam terakhir sama sekali tidak berguna. Aku tidak percaya lagi. Tapi desain yang sulit seperti itu tidak hanya tidak melemahkan kepercayaan diri Chu Feng, tetapi membuat Chu Feng semakin termotivasi untuk bertarung. Segera, 1 jam lagi berlalu. Tuo Bai Jian di luar sadar kembali pada saat yang sama dengan Tuo Ba Tiansui. Sial, ini terlalu menggertak, kali ini berbeda dari labirin yang terakhir kali. Tuo Ba mengutuk Yo dengan pedang. Milikku juga. Tuo Ba Tiansui juga menanggapi. Terlalu sulit, aku tidak bisa melewatinya, aku hanya bisa mengandalkanmu, kata Tuo Bai Jian. Aku juga. Tuo Ba Tiansui menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Tuo Ba menatap Chu Feng dengan pedang. Kakak Chu Feng, situasimu sama, kan? Apakah kamu juga memasuki labirin baru? Tapi Chu Feng tidak menanggapi. Tuo Bai Jian sangat terkejut. Chu Feng, kenapa dia belum keluar? Bukankah dia masuk sebelum kita? Tepat ketika dia bingung, Chu Feng berubah menjadi bola arogansi dan bergabung menjadi token. Pada saat yang sama, token Chu Feng menghilang. Sialan, dia tidak mungkin berhasil, kan? Pada saat ini, Tuo Bai Jian membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia sangat kuat. Tuo Ba Tiansui menghela nafas. Dibandingkan dengan ketidakpastian Tuo Bai Jian, dia sudah yakin bahwa Chu Feng sudah masuk. Memang ada beberapa hal, Chu Feng ini. Tuo Bai Jian juga menghela nafas. Tiba-tiba, ekspresi keduanya berubah, jelas merasakan sesuatu. Sial, kenapa kali ini? Tuo Bai Jian mengerutkan kening, menunjukkan kekhawatiran. Ketika saya keluar, saya sudah tahu bahwa saya akan ditemukan, jadi apa kejutannya? Tuo Ba Tiansui bertanya. Yang saya maksud adalah, mengapa Anda menemukannya begitu awal? Jika sedikit kemudian, Anda akan dapat menjelajahi 9 alam-alam abadi. Benar-benar menjijikkan. Tuo Bai Jian penuh dengan keengganan, tetapi segera memikirkan sesuatu, jadi dia melihat ke arah Tuo Ba Tiansui. Tiansui, toh sudah ditemukan, mengapa kamu tidak kembali saja setelah menjelajah? Jangan beruntung, kembalilah sekarang, hukumannya akan lebih ringan, kata Tuo Ba Tiansui. Tapi alam abadi 9 alam ini juga merupakan kesempatan langka. Kami telah terjebak sejak kami masih muda, dan akhirnya kami keluar sekali. Tiansui, ayo bermain lebih lama lagi. Tuo Bai Jian menatap Tuo Ba Tiansui dengan mata memohon, seolah Tuo Ba Tiansui hanya bisa membuat keputusan. Pokoknya, aku akan kembali, terserah kamu. Tuo Ba Tiansui bangkit dari langit sambil berbicara, dan meninggalkan tempat ini. Bukan ke arah gunung, tapi ke arah lain, yang seharusnya menjadi arah yang dia temukan dan bisa pergi. Oh, sungguh. Melihat ini, meskipun Tuo Bai Jian sangat enggan, dia tetap bangkit dari langit dan mengejar Tuo Ba Tiansui. Adapun Chu Feng, dia telah memasuki dunia spasial lain saat ini. Saat ini, dia berada di atas udara, sementara di bawahnya ada lautan luas. Bukan lautnya asin, tapi air di bawahnya segar. Ini seharusnya bukan lautan, tapi danau ini sangat besar, tidak lebih lemah dari lautan.
Apakah ini air dari sungai abadi? Nyonya Ratu bertanya. Rasanya seperti itu. Chu Feng menghela nafas dan akhirnya membiarkannya menemukannya. Kakak Chu Feng. Tapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Chu Feng. Mendengar suara ini, Chu Feng juga kaget, karena suara ini sangat familiar, itu adalah seseorang yang dia kenal. Melihat kembali, benar saja, sesosok yang akrab berdiri di kehampaan di kejauhan, menatapnya dengan keterkejutan di wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.